Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Kiwi yang beranggotakan 1. Atia Rahma Inas, 2. Muslimah Diniati, 3. LC Berliana, 4. Vina Fadilatul Faizah, 5. Mutia Wilda, dan 6. Awan Rahmat. Apa itu masa dewasa akhir? Menurut Erikson, tahap dewasa akhir memasuki tahap integrity versus despair, yaitu kemampuan perkembangan lansia mengatasi krisis psikososialnya. Menurut J.W. Santrok, tahun 2002, H190, ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia. Yang pertama, pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut usia atau lansia ialah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas. Yang kedua, pandangan orang Indonesia, lansia ialah orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa lanjut usia merupakan periode di mana seorang individu telah mencapai masakan dalam proses kehidupan, serta telah menunjukkan kemunduran fungsi organ tubuh sejalan dengan waktu. Tahapan ini dapat mulai dari usia 55 tahun sampai meninggal. Selanjutnya, penggolongan lansia. Menurut Harlock 2002, tahap terakhir dalam perkembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, usia lanjut dini yang berkisar antara usia 60 hingga 70 tahun. Dan yang kedua, usia lanjut yang dimulai pada usia 70 hingga akhir kehidupan seseorang. Penggolongan lansia menurut Debkes dikutip dari Aziz 1994 menjadi 3 kelompok. Yang diantaranya kelompok lansia dini yang berusia 55 hingga 64 tahun, yang merupakan kelompok yang baru memasuki lansia. Selanjutnya, kelompok lansia yang berusia 65 tahun ke atas. Dan yang terakhir, kelompok lansia beresiko tinggi, yaitu lansia yang berusia lebih dari 70 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan fisik merupakan menurunnya dan memburuknya fungsi dan keadaan fisik pada lansia. Perubahan fisik ini bisa kita lihat dan kita rasakan, dan yang diantaranya sebagai berikut. 1. Perubahan pada daya ingat atau memori. 2. Perubahan pada indera penglihatan atau mata. 3. Perubahan pada indera pendengaran. 4. Perubahan pada indera peraba. 5. Pada daerah bagian kepala akan mulai memutih atau mulai menipisnya rambut, pipi yang mulai kempong, gigi mulai tanggal satu persatu hingga menjadi ompong, kerutan yang tak bisa disembunyikan, dan banyak tumbuh tai lalat pada bagian kepala. Dan keenam, pada daerah tubuh akan terjadi perubahan pada bahu yang dulunya tegak akan berubah menjadi membungkuk. Tubuh yang dulunya gagah akan berubah menjadi lemas dan tidak bisa membawa beban berat. Berat badan bertambah, perubahan kulit pada tubuh yang mengalami kerutan. Yang ketujuh, perubahan pada daerah persendian. Dan yang terakhir, perubahan pada kesehatan. Perkembangan kognitif dewasa akhir. Menurut David Weisler pada tahun 1972, yang mengembangkan skala inteligensi, menyimpulkan bahwa masa dewasa dicirikan dengan penurunan intelektual karena adanya proses penuaan yang dialami setiap orang. Sementara John Horn pada tahun 1980 berpendapat bahwa beberapa kemampuan memang menurun, sementara kemampuan yang lain tidak. Horn juga menyatakan bahwa kecerdasan yang mengkristal atau crystal intelligence, yaitu sekumpul informasi, kemampuan-kemampuan verbal yang dimiliki individu itu meningkat seiring dengan peningkatan usia. Sedangkan kecerdasan yang mengalir atau latent intelligence, yaitu
kemampuan seseorang untuk berpikir abstrak menurun secara pasti sejak masa madya. Bagaimana fungsi kognitif pada lansia? Karena pengaruh kuat dari biologi, keturunan, dan kesehatan, kemunduran mekanika kognitif cenderung berlangsung sejalan dengan bertambahnya usia. Beberapa peneliti berkesimpulan bahwa kemunduran mekanika kognitif dapat dimulai di awal usia parubaya. Dalam Fringe 2009, perubahan-perubahan dalam pola aktivitas kognitif mengakibatkan adanya keterampilan-keterampilan yang tidak terpakai dan mengalami atrofi. Perubahan-perubahan yang berlangsung di otak dapat mempengaruhi fungsi kognitif, dan perubahan-perubahan fungsi kognitif dapat mempengaruhi otak. Terdapat dua kesimpulan penting yang diperoleh dari penelitian. Pertama, pelatihan dapat meningkatkan keterampilan kognitif dari sejumlah orang-orang lanjut usia. Dan kedua, di masa dewasa akhir, mereka tetap kehilangan plastisitasnya, khususnya untuk orang-orang yang sudah tua sekali, yang telah mencapai usia 85 tahun ke atas. Dalam Baltes, Lindenberg, dan Staudinger 2006.